Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran yang pertama. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yaitu dengan cara merawatnya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, jadi pecahan batu bata merah tadi disusun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Ya, yang kedua yaitu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Pupuk kandang itu adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Terus yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, jadi mengisi tanahnya jangan sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, kemudian mari ayo kita berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah
Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Sesuai atau tidak? Sesuai. Langkah yang pertama tadi, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Terus yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Sesuai atau tidak? Ya, sesuai. Pasir, tanah, dan pupuk kandang tadi merupakan media tanam yang digunakan untuk menanam melati. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Sesuai atau tidak? Tidak, karena pupuk kandang harus sama dengan pasir dan tanah, tidak boleh lebih banyak. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Sesuai atau tidak? Tidak, karena campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang tadi diisikan ke dalam pot tidak penuh. Karena apa? Karena memudahkan untuk penyiraman supaya nanti airnya tidak meluap. Yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Sesuai atau tidak? Sesuai. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Sesuai atau tidak? Sesuai. Terus yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Sesuai atau tidak? Tidak, karena menyiram tanaman itu secukupnya, tidak boleh banyak-banyak. Terus yang terakhir, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Sesuai atau tidak? Ya, sesuai. Selain dengan membaca buku, untuk mengetahui cara merawat bunga, kita juga dapat menanyakan kepada orang yang paham atau mengetahui tentang cara merawat bunga. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-teman akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yo, sekarang kita amati bersama garis bilangan berikut. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya.
Yo, perhatikan contoh di bawah ini. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ada angka 0, S, 2, L, 4, R, 6, 7, I, 9, dan H. Terus yang diisi huruf S itu harusnya angka berapa? Ya, 1. Terus yang L angka berapa? Ya, 3. Terus yang R angka berapa harusnya? Angka 5. Terus yang I angka berapa? Angka 8. Terus yang H angka berapa? Ya, angka 10. Yuk, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu angka 2. Perhatikan itu, posisi pertama di posisi A yaitu angka 0. Terus selang beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B yaitu angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Nah, jadi kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya yaitu A plus B. A-nya berapa? 0 plus B-nya 2. Jadi 0 ditambah 2 berapa? 2. Yuk, sekarang contoh lainnya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Yuk, kita sekarang kerjakan yang contoh yang kedua ini. Tadi yang pertama di posisi berapa? Posisi angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Terus jadi 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa pohon sirih sekarang? Nah, sekarang ada di angka 4. Setelah itu tumbuh 7 satuan. Jadi 4 ditambah 7 berapa? 11. Nah, setelah memahami garis bilangan, sekarang anak-anak kerjakan contoh di buku halaman 115 dan 116. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif. Ada yang bermotif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, setelah Siti tadi membantu ibu merapikan lemari, Siti melihat
motif yang ada pada kain batik ibunya, yaitu motif daun dan bunga. Setelah melihat motif pada kain batik tersebut, Siti sangat tertarik untuk menggambar motif tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak juga menggambar motif daun tersebut di buku gambar kalian. Kalian dapat berkreasi sesuai imajinasi anak-anak. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.